bagaimana dengan video berikutnya? Kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tasya, Ervan, Hana, bagaimana? Menurut kamu, video nyata atau rekayasa? Nyata sih kayaknya. Nyata? Yang kamu lihat atau apa yang kamu rasakan sampai akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah video memang nyata kehadiran makhluk tak kasat mata? Dari sisi mana? Jadi dari dia pas apa ya, aku soalnya pernah ngerasain juga. Aku lagi minum tiba-tiba gelas tuh jalan sendiri. Bergeser dengan sendirinya. Ya, jadi aku pikir itu nyata sih. Oke. Tasya, Ervan, bagaimana? Ya rekayasa sih. Iya, rekayasa. Oke, kenapa? Karena nggak merasakan apa-apa dan sosok itu sebenarnya kalau direkam tuh tahu kalau dirinya direkam. Oke. Mereka sadar akan Iya. kehadiran kamera itu Tapi sebenarnya nggak mungkin secara frekuensi ya. se-stream ini. Baik. Saya juga melihat bahwa kayaknya pergeseran untuk kasur, sofa diangkat itu terlalu luar biasa besar. Mungkin kalau hanya bila dengan sepeda masih akan ya buat kita orang awam akan lebih mudah untuk percaya gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga masih banyak cerita-cerita pengalaman mistis lain yang akan dibagikan di Medium malam ini. Begitupun juga kita akan mencoba untuk menggali informasi mengenai sosok-sosok entah itu yang memang berada dalam diri Hana ataupun berada di studio pada malam hari ini, dan juga cerita-cerita dari para medium lain yang akan bergabung bersama kita malam ini. Tetap di Medium. Malam-malam guys, pijat ke Mas Hari. Telepon jam berapapun langsung datang. Mantap Mas Hari. Mantap bos. IG-nya apa Mas Hari? Ari Pijat Surabaya, TikTok Ari Pijat Surabaya, YouTube Ari Pijat Surabaya, Facebook Ari Pijat SBY. Wah mantap. Pol, mantap pijat sana Mas Hari. Yalah, apa Mas Hari? Ya Allah, pocong ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pocong mas. Ya Allah. Jangan sampai lari, jangan sampai lari. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh, sebutan semua kakiku. Istighfar, ya. Aduh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Medium, dan tadi sebenarnya ada beberapa sosok yang mencoba untuk berinteraksi dengan kita melalui entah itu kedua panelis kita, dan juga ada beberapa sosok yang memang menunjukkan keberadaannya. Tapi bagaimanapun juga teman misteri di rumah, saat ini saya akan mengundang medium kita yang pertama untuk berbagi cerita pengalaman mistisnya. Saya akan mengajak semua untuk berdiri tentunya untuk menyambut medium kita yang pertama. Ada Elvin. Elvin merupakan seorang kreator konten yang sensitif terhadap kehadiran makhluk gaib dan suka mendatangi lokasi-lokasi angker di Indonesia. Selamat malam, Elvin. Silakan. Saya persilakan untuk dulu. Anda silakan. Teman-teman panelis silakan duduk. Oke. Elvin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bergabung bersama Medium untuk membagikan pengalaman Anda. Anda sudah mengirimkan juga beberapa foto dan video kepada tim Medium, di mana nanti Ervan akan menggambarkan sosok apa yang ada di dalam foto tersebut. Tapi saya akan persilahkan mungkin sebelum Elvin lebih panjang lebar bercerita, Tasya mungkin bisa diterawang sedikit bagaimana dengan kondisi dari Elvin ini. Sensitif sih. Oke.
mencoba untuk menganalisa energi Anda, kemampuan Anda. Bukan untuk mencoba untuk Anda biar berinteraksi gitu. Iya, dia sensitif, tapi memang masih takut sih enggak ya. Cuma kamu lebih berusaha magerin diri, tapi sebenarnya enggak. Cuman itu di dalam hati aja maunya nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi Anda adalah tipe orang yang memang suka mengeksplorasi lokasi-lokasi angker artinya. Betul. Baik, mungkin bisa sambil diceritakan kepada Tasya, Elvan, dan juga Hana, dan juga ketiga panelis dan teman misteri Newman. Bagaimana pengalaman Anda? Jadi waktu itu saya pernah kerja sama teman Oke. di coffee shop. Oke. Nah, jadi coffee shop itu sebelum menjadi kedai kopi, ada rumah kecil dulunya. Jadi si rumah kecil itu menurut warga setempat bekas kejadian dukun beranak atau aborsi. Oke, dukun aborsi ya? Ya. Oke, baik. Itu sebelum rumah kedai itu dibangun. Nah, udah beberapa tahun kemudian, akhirnya rumah itu ditempatinlah sama teman saya dan saya. Oke. Habis itu Untuk tinggal? enggak, untuk menjadi kedai kopi. Untuk usaha ya? Iya, untuk artinya. usaha. Oke, baik. Nah, si rumah kedai kopi ini, itu selama 7 tahun itu belum ditempati. Nggak ditempati, tapi itu udah bangunan baru. Udah gitu, akhirnya teman saya inisiatif lah buat bikin kedai kopi. Oke. Karena sayang selama 7 tahun itu nggak ditempatin. Oke. Di situ udah berjalan tuh kedai kopi. Awalnya saya nggak tidur di situ. Pas udah beberapa hari, karena rumah saya jauh dari kedai kopi, akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di kedai kopi tersebut. Udah beberapa hari saya dimimpiin sama sosok wanita. Dan di dalam mimpi itu ada 4 anak kecil juga. Yang sosok wanita itu seperti ingin ngasih sesuatu gitu. Oke. Memberitahu. Terus 4 anak kecil ini, dia mukanya tuh kayak sedih, murung gitu. Nah, akhirnya saya ceritalah ke teman saya. Dia bilang kalau rumah itu tuh dulunya tempat kayak gitu, tempat aborsi atau gitu. Nah, udah gitu, udah beberapa hari setelah mimpi itu, barulah ada kayak semacam teror. Jadi terornya itu kayak suara-suara gitu, suara anak kecil jalan dari tangga, terus kayak pokoknya di lantai kedua itu kan nggak ada yang nempatin, cuma di bawah doang kedainya tuh. Nah, di lantai 2 itu saya kan tidur sendiri di situ kan, di lantai 2 itu kayak rame banget, suara jalan kaki, terus kayak anak kecil lagi main, suara nangis, pokoknya barang-barang di situ pun kayak berjatuhan gitu. Jadi kamar saya itu di depannya tuh langsung ke ada tangga. Oke. Nah, pas saya buka pintu itu ada sosok wanita yang lidahnya panjang banget. Pas kejadian itu selesai, besoknya lagi saya penasaran, saya naik tuh ke tangga karena di situ ramai banget di atas kan. Jadi bangunan 3 lantai artinya ya? 2 2 lantai. Iya, 2 lantai. Dari kamar saya menuju ke tangga, Ya. dan di situ ada kayak sosok wanita yang bawa anak kecil. Oke, baik. Mungkin sambil kita putarkan videonya, sambil Mas Elvin juga bisa menjelaskan secara lebih detail di mana sosok yang Anda lihat, sosok-sosok apa aja. Mungkin bisa kita putarkan videonya, teman-teman, silakan. Baik, ini area mana? Ini Bawah? bar. Iya, bawah. Bawah, ini adalah, ini gudang atau coffee shop-nya gudang? Bukan. Ini Jadi apa? ini dulunya bar. Oke. Kayak bar kopi. Nah, kalau di situ sih saya lihat ada laki-laki. Oke. Laki-laki berjenggot dan badannya cukup besar. Mas Alfi pernah ketemu dengan sosok ini? Iya. Itu pas saya ngelihat itu agak kedepanan. Di depan itu ada pohon mangga. Oke. Saat ini coffee shop-nya masih berusaha atau tidak? Enggak.
Sudah nggak? Jadi ini adalah kondisi yang ditinggalkan artinya ya? Betul. Oke, ini kondisi saat ini gitu ya. Itu tadi adalah bar kopinya untuk melayani barista ya, untuk mengerjakan kopinya ya. Oke, Elvan tadi menangkap dari ada sosok laki-laki ya di situ ya. Jenggot cukup panjang dan Oke. dia memang kayak berbulu juga. Oke, dan Elvin mengatakan bahwa dia sempat melihat tapi di bagian depan. Ya, ini kan emang bagian depan kan? Iya. Oke, masih ada lanjutan videonya kan yang bisa kita lihat kembali? Oke, sambil kita perhatikan mungkin sambil bisa dijelaskan juga gitu ya, Elvin ya. Tadi adalah dari area lantai 1 artinya ya tadi ya. Mungkin Area bisa lantai dilihat kan, bagian tangga ya. 1. Bagian tangga. Tampilkan bagian tangga. Saya Oke, mau ini flashback area dulu, tangga. area tangga. Kalau saya lihat sih wanita nggak berbentuk wanita beneran, tapi lebih menyeramkan sih. Iya. Dengan tangan panjang tapi kakinya panjang juga. Serem sih. Melihatnya cukup ngeri. Oke. Oke, jadi ini memang Kenapa kamu? Suka kalau cerita gini Oke. suka sensitif, agak sensitif. energinya bisa dibilang artinya bakal sangat besar itu ya, Tasya ya. Iya, iya. Oke. Aku Baik. pengen coba ini sih, si singing bowl ini sama Elvin. Elvin. Baik, silakan. Soalnya tadi, tapi aku belum lihat ya. Jadi pas dia ngomong tadi, aku cuma lihat ada bayangan hitam aja maju dari tengah ini nih. Mbaknya yang tengah, tapi aku nggak lihat sosoknya. Nah, Oke. melihat dia dari tadi sampai dredeg. Kita cobain. Kamu kalau ngerasain apa pas diginiin ngomong aja ya. Elvan menggambarkan apa sebenarnya? Ya, ada satu lagi yang video yang dikirimkan Mas Alvin yang menarik perhatian saya, yaitu dari kamar mandi. Tuh, kamar mandi yang di bawah. Iya, kayak saya melihat kayak banyak tumpukan anak kecil gitu. Dan energinya cukup kuat di situ sih. Sebuah bentuk residual juga Iya. dari energi apa yang terjadi di tempat itu. Mas Alvin pernah ke situ mual ya? Mual banget. Dan emang Itu lihat ada cerita juga. Jadi setelah kejadian di teror, Ya. itu kan saya di depan kedai kopi itu ada gerbang Ya. buat masuk. Nah, jadi pas saya buka gerbang itu ada sekumpulan darah masih seger banget. Saya mikirnya positif lah. Takutnya ada ayam yang ke geleng Ada atau binatang apa. yang Ada binatang. tertindas. Bener. Nah terus itu dibersihin tuh, udah dibersihin sama saya. Akhirnya besoknya lagi, itu darah masih ada di situ. Berulang kali. Iya. Dan sampai ada ular sanca, gede betis dewasa. Itu adanya di ventilasi udara. Terus menurut saya nggak mungkin gitu buat merambat ke tembok gitu. Saya tidak tahu ya, kayak seperti tidak mungkin apabila ada darah segar. Malah saya lebih curiga itu malah bentuk kiriman. Iya. Ya, bukan perwujudan Iya, interaksi apalagi- dari sosok-sosok yang ada di sana gitu. Lagi udah darah ular. Iya, darah ular malah lebih bentuk kiriman sebenarnya dari orang lain gitu ya. Ada satu video juga yang dikirimkan oleh Elvin ketika dia mengunjungi lokasi-lokasi yang memang dibilang angker atau mempunyai energi yang cukup besar. Sambil kita menunggu sosok yang digambarkan oleh Ervan. Ini masih Rumah tadi. Rumah. ini masih area tadi ya, Iya. rumah ya. Oke, baik. Ini tangganya. Ini tangga, Nah itu ada kamar 2, ada kamar 2, Anda tinggal di nanti di sebelah yang sebelah sini. Iya benar. Oke, ini adalah lanjutan dari video lokasi tempat tinggal Anda Nah, ini ya. saya tidur Anda di tinggal sini. sini. Oh, ketika Anda keluar di depan Anda tangga, Anda melihatlah sosok naik Iya. sebentar. Di dapur. Ya, Tasya, dapur ada apa itu tadi? Itu kamar mandi. Enggak, tadi sebelum ini kamar mandi. Ini kamar mandi yang tadi digambar di dapur sini. Ini Tadi dapur ya? Hana juga seperti di sini ya. Nah, ini kamar mandi lagi, ada 2. Kamar mandi yang digambarkan oleh Ervan tadi kamar mandi yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama, Yang pertama. Ini yang kedua ya. Oke. Tapi Hana tadi melihat daerah dapur. Apa yang Hana lihat? Sosok anak kecil sama perempuan ya.
Oke, kamu melihat sosok perempuan dan juga anak kecil di daerah dapur ya? Oke. Baik. Jadi saat ini kondisinya benar-benar terbengkalai seperti ini ya? Terbengkalai. Untuk area itu. Ini artinya sosok perempuan yang Anda lihat naik ke atas. Iya. Di atas tuh apa? Kosong? Kosong sama. Kosong, benar-benar kosong. Bangunan baru banget. Oke, baik. Tadi kalau nggak salah ada satu video lagi ya? Itu apa? Oke. Dari tadi nih aku agak curiga Ray ini nih ya. Atau ditemenin kali ya. Ya. Karena Ray, dia masih aman? nempelnya ke Ray. Fokus dulu ya semuanya. Mana ya, kamu tuh ditempel dari tadi ngerasa nggak? Ngerasa banget sesek banget nama saya. Apa yang kamu rasakan? Kayak ini di sini tuh nungguin.